Kebijakan bekerja dari rumah atau work from home 50% bagi aparatur sipil negara DKI Jakarta untuk mengurangi polusi udara dimulai hari ini. Uji coba kebijakan ini dilakukan selama 2 bulan hingga 21 Oktober mendatang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan uji coba sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) mulai hari ini. Kebijakan ini menyusul buruknya kualitas udara Jakarta yang sudah berada pada fase yang membahayakan kesehatan. Pelaksanaan uji coba WFH ini dilakukan dengan persentase kehadiran 50% bagi ASN yang tidak bersentuhan langsung dengan layanan masyarakat. Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyatakan pihaknya akan mengevaluasi kebijakan WFH ini secara berkala untuk mengetahui efektivitasnya mengurangi dampak polusi udara dan kemacetan di ibu kota. Work from home itu bagi ASN dan dia bekerja di rumah. Tujuannya apa? Dia nggak mau mondar-mandir dan dia tidak boleh juga kemana-mana. Dia bekerja. Pak, dikit makan. Pertama, kalau efektif tentunya saya harus melapor kepada Mendagri. Kalau dalam kurun waktu tidak sampai 21 Oktober tidak efektif, misalnya karyawan yang ASN yang work from home di rumah tidak disiplin, saya kembalikan. Pengawasannya ini gampang. Jadi saya minta kepada atasan langsung, dia misalnya jam 10, jam 2, jam 4 telepon, V-call. Kamu ada di mana? Di rumah, coba lihat rumahnya kan bisa. Dan dikasih PR kerja yang banyak. Nggak ada, kalau yang pelayanannya silakan. Rumah sakit, sekolah kan tetap. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah kepala daerah dan menteri terkait untuk membahas polusi udara di Jakarta dan sekitarnya yang semakin mengkhawatirkan. Selain menerapkan WFH, Presiden juga mengimbau masyarakat mengurangi polusi dari kendaraan berbasis fosil dengan menggunakan transportasi massal. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Bagaimana kondisi udara di DKI Jakarta pada hari pertama penerapan work from home atau bekerja dari rumah bagi 50% ASN Pemprov DKI Jakarta? Berikut laporan reporter TV One Nadila Saleh yang juga ditemani oleh juru kamera Teddy Suhendi dari Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pagi tadi. Pemirsa, saat ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penerapan uji coba work from home atau bekerja dari rumah bagi pegawai negeri sipil yang berada di lingkungan Provinsi DKI Jakarta yang mulai berlaku pada hari ini 21 Agustus 2023 hingga 3 bulan ke depan. Penerapan ini dilakukan dengan persentase 50% bagi pegawai negeri sipil yang menjalankan fungsi sebagai staf ataupun pendukung. Meski demikian pemirsa, penerapan ini tidak berlaku bagi pegawai negeri sipil yang menjalankan fungsi secara langsung melakukan pelayanan kepada masyarakat. Misalnya pegawai negeri yang bekerja di rumah sakit umum daerah, kemudian puskesmas yang bekerja sebagai satpol PP dan beberapa instansi lainnya. Kita ketahui bersama pemirsa bahwa penerapan work from home ini dilakukan oleh pemerintah dalam merespon kualitas udara di Jakarta yang kian memburuk dalam beberapa pekan terakhir dan juga merespon pergelaran konferensi tingkat tinggi yang akan berlangsung pada September nanti untuk mengurangi kemacetan di masyarakat. Pemirsa, ini jika kami gambarkan bagaimana kondisi kemacetan di masyarakat di Jakarta pada pagi hari ini, kemudian bagaimana kualitas udara pada Jakarta di hari ini. Jika kami gambarkan di titik kami mengabarkan saat ini yaitu di Bundaran HI, memang sejak pagi tadi kondisi lalu lintas di sini berjalan secara ramai lancar begitu. Kemudian tadi kami juga sempat bertanya kepada pihak Transjakarta yang merupakan salah satu moda transportasi umum yang sering digunakan oleh masyarakat yang berada di DKI Jakarta saat ini. Pihak dari transportasi Transjakarta ini menyebutkan bahwa hingga kini belum ada respon berkaitan dengan ataupun perubahan berkaitan dengan penerapan work from home ini. Hingga kini operasionalisasi dari Transjakarta juga masih berlangsung secara normal. Dan pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi udara di Jakarta. Ikuti saya.
Ya, pemirsa, tadinya saya ingin mengajak Anda untuk melihat ataupun menggambarkan secara langsung bagaimana indeks udara di stasiun pemantau kualitas udara di tepi jalan Bundaran HI saat ini. Namun ternyata stasiun pemantau ini tidak aktif, ini sekiranya pada pukul 7 pagi ini terlihat tidak aktif sehingga kami tidak bisa menjelaskan secara langsung ataupun menggambarkan bagaimana kualitas udara di sini. Namun pemirsa, ini jika kami dasari pada IQ Air, begitu yang bisa kita akses di Google dan beberapa browser lainnya begitu. Ini memang kualitas udara di Jakarta pada hari ini terpantau berada pada indeks 160 yang dikategorikan sebagai kualitas udara yang buruk begitu. Ini baru hari pertama penerapan work from home oleh pemerintah. Kita akan melihat ke depannya nanti apakah penerapan work from home ini akan berjalan dengan baik ataupun bisa mencapai tujuan dari penerapan work from home ini, apakah nanti kualitas indeks udara di Jakarta akan kian membaik, kemudian apakah jalanan kemacetan di Jakarta ini juga akan menurun begitu pemirsa. Kita akan sama-sama menjawab hal tersebut dalam beberapa hari ke depan dalam proses penerapan work from home. Dari Jakarta, Nadila Saleh, Teddy Suhendi, TV One mengabarkan. Ya, pada hari ini, data pada pukul 9 pagi tadi, Jakarta ternyata memang menempati urutan kelima kota dengan polusi udara terburuk di dunia berdasarkan situs IQ Air. Nah, indeks kualitas udara tercatat senilai 160 US AQI atau tidak sehat, dan berikut informasinya. Lalu bagaimana pelaksanaan kebijakan work from home di kalangan ASN Pemprov DKI Jakarta pada hari ini? Kita akan bergabung bersama rekan kami Ikra Anggana yang saat ini berada di Balai Kota DKI Jakarta. Ikra, bagaimana pantauan Anda dengan penerapan kebijakan work from home ini? Apakah memang berdampak pada parkir misalnya di sana menjadi lebih sedikit, lalu lintas juga lebih sedikit? Pantauan Anda? Ya, selamat siang Alfat dan juga pemirsa. Mengenai pantauan langsung dari Balai Kota DKI Jakarta ini, hari ini memang betul pemerintah resmi menerapkan implementasi kebijakan work from home atau bekerja dari rumah, di mana presentasinya ya, seperti yang sudah kita ketahui 50-50. Dan pantauan kami langsung dari sini, memang suasana di Balai Kota DKI Jakarta ini terpantau cukup lenggang dan cukup sepi dibandingkan hari biasanya. Untuk kantong-kantong parkir sendiri terpantau tidak begitu ramai, namun aktivitas di sekitar jalan arteri ini di depan Balai Kota DKI Jakarta ini masih terpantau macet. Jika kami tadi sempat datang ke sini pagi hari tadi ini, aktivitas kemacetan dan juga kualitas udara juga kami cek berada di angka sekitar 160, tidak terjadi perubahan yang signifikan. Namun di samping itu Alfat dan juga pemirsa, tadi kami sempat diajak masuk ke dalam bersama Humas dari BKD Pemprov DKI Jakarta, dan kami melihat langsung kondisi tempat kerja para ASN DKI ini memang terjadi penurunan yang signifikan, di mana jika biasanya ini ASN ini semuanya bekerja langsung dari kantornya, hari ini memang resmi diterapkan 50% saja, di mana kebijakan ini rencananya memang baru akan diimplementasi pada hari ini tanggal 21 Agustus hingga 2 bulan ke depan sampai tanggal 21 Oktober 2023. Dan kami tadi juga sempat bertanya kepada Sekretaris BKD atau Badan Kepegawaian Daerah mengenai mekanisme dan pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengawasi ASN-ASN ini yang bekerja langsung dari rumah. Memang tadi jawaban dari Sekda atau Sekretaris BKD ini menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan menggunakan absen mobile dan juga harus ada absensi kehadiran, dan mereka juga diwajibkan menggunakan pakaian ASN meskipun beraktivitas dari rumah seperti itu. Dan untuk sanksinya sendiri, jika memang ada yang melanggar ini nanti akan diberikan sanksi yang tegas, karena memang peraturan ini sudah dibuat
untuk dipatuhi. Jika memang para ASN ini melanggar, ini akan melanggar undang-undang yang berlaku. Dan memang pantauan kami sampai siang hari ini aktivitas di sini cukup sepi, tidak seperti biasanya. Aktivitas lalu lalang para ASN ini intensitas kepadatan ataupun keramaian tamu yang hadir pun di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta ini cukup terpantau lenggang dan cukup kondusif memang untuk area yang berada di kawasan Balai Kota DKI Jakarta sendiri. Ya, Alfat. Ikra, apakah kemudian kebijakan work from home ini mempengaruhi pelayanan terhadap masyarakat? Ya, Alfa dan juga pemirsa, ini sesuai dengan himbauan PJ Gubernur DKI Jakarta sendiri untuk pihak atau ASN yang terdampak atau maksud kami yang kena dalam kebijakan work from home ini adalah ASN yang bekerja sebagai staf ataupun ASN pendukung. Jadi untuk beberapa ASN yang bekerja arahan 50% ini secara general seluruh SPKD atau satuan kerja perangkat daerah. Namun untuk perangkat masyarakat yang bertugas melayani masyarakat, ini tadi kami mendapatkan penjelasan seperti kelurahan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Puskesmas, ini diwajibkan untuk masuk semua. Dan untuk penerapan ini sendiri, WFH ini sendiri, ini rencananya masih dalam masa uji coba untuk 2 bulan ke depan. Namun ada yang berbeda nanti pada tanggal 4 sampai tanggal 7 September 2023, di mana rencananya Jakarta ini kan akan menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi ASEAN. Nanti pada tanggal tersebut ini komposisinya berubah menjadi 75% dan 25%. 75% ASN bekerja di rumah dan 25% ASN untuk masuk ke kantor seperti biasa. Ya, Alfat. Baik, Ikra Anggana mengabarkan langsung dari Balai Kota DKI Jakarta. Pemirsa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan para pegawai di ASN Jakarta akan bekerja dari rumah alias WFH, work from home, selama KTT ASEAN di Indonesia nanti. Azwar Anas mengatakan kebijakan itu diambil sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi masalah polusi udara di Jabodetabek yang beberapa waktu terakhir ini kondisinya memang memburuk. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB mengeluarkan surat edaran nomor 17 tahun 2023 tentang penyesuaian sistem kerja pegawai aparatur sipil negara yang berkantor di wilayah DKI Jakarta. Kebijakan ini diterapkan selama masa persiapan dan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN yang berlangsung pada 5 hingga 7 September di Jakarta. Meski menerapkan WFH, Azwar Anas memastikan hal tersebut tidak akan berpengaruh terhadap kinerja ASN. Layanan pemerintah yang berhubungan dengan masyarakat seperti kesehatan, logistik, dan penanganan bencana tetap diberlakukan WFO 100%. Terkait dengan polusi dan kemacetan tentu itu hal lain, tetapi kami edaran ini yang kami keluarkan sekarang masih dalam konteks sesuai dengan arahan Bapak Presiden untuk menyukseskan pelaksanaan KTT ke-43. Tentu kita terus akan melakukan pendalaman dan pengkajian lebih lanjut. Tentu itu dampak lain saya kira yang akan didapatkan mulai minimnya kemacetan, kemudian polusi udara yang semakin bagus. Itu jika nanti bisa dirasakan oleh masyarakat, berarti itu bagian dari dampak kebijakan yang kita buat. Tetapi yang ingin kita dorong adalah bagaimana WFH dan WFO atau hybrid working ini ke depan tetap memastikan bahwa target kinerja ASN tercapai. Jadi harapan kami kepada semua kementerian lembaga, khususnya Pemprov DKI, tentu Pak Gubernur sudah teleponan dengan kami. Beliau komitmen untuk memastikan agar PPK yang pertama adalah memastikan bahwa target kinerja mereka tidak turun. Lantas benarkah kebijakan WFH terhadap ASN ini efektif mengurangi polusi udara di Jakarta? Sekarang work from home itu menurut saya berkurang setengahnya ya. Jadi kepadatan 50% berarti? Ya 50%. Jadi kalau kepadatan hari ini ya, di HI ini kelihatannya 50% berkurang, jadi sinyalnya tadi padat melayap, sekarang padat tidak berlayap begitu. Meskipun tetap padat. Ya, jadi kalau menurut saya dengan kepadatan yang seperti ini
kualitas udaranya tidak banyak berkurang. Jadi menurut saya kualitas udara dengan work from home itu kurang efektif ya untuk mengurangi pencemaran udara di Jakarta. Oke, kurang efektifnya itu karena apa, Pak? Ya, kurang efektifnya karena kepadatannya sudah banyak berkurang 50%, tapi kualitas udaranya ya tidak jauh berbeda begitu. Tapi sebenarnya kualitas udara ini itu harus diukur. Sayangnya alat pengukur udaranya di Jakarta banyak yang mati. Ya, jadi di HI ini ada alat ukur kualitas udara di bundaran HI, tapi tidak hidup begitu. Harusnya kita bisa melihat. Di ujung sana ya, Pak ya? Betul, di sana begitu. Oke. Triunis menambahkan banyak faktor yang berkontribusi terhadap buruknya kualitas udara di Jakarta. Jumlah industri di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya juga tidak sebanding dengan ruang terbuka hijau yang tersedia. Tim TV One mengabarkan.